Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Mbah Gopal dan Kisah Bermledek. Biasa kami sedang mencari ataupun memburu makhluk-makhluk astral ya teman-teman. Seperti biasa di konten kami misteri. Nah, ini kita sudah ditunggu sama Kisah Bermledek di sana ini. Biasa dia kan mendahului biasanya, menetralisir tempat ataupun mendeteksi nanti ketika ada bahaya makhluk yang agak ganas teman-teman. Ini kebetulan kita di dekat pantai ini. Yang ceritanya, konon ceritanya banyak orang yang terseret air laut di sini teman-teman. Jadi mungkin arwahnya masih penasaran ataupun gentayangan. Itu ini dia Kisah Bermledek. Selamat malam Ki. Selamat malam. Gimana Ki? Untuk situasi di sini? Situasi di sini ya, kita rasakan sudah merinding nih. Coba kita, banyak berarti ya arwah yang ini. Kita istilahnya penasaran ya Ki ya. Coba kita telusuri apakah di. Berarti ke sana arahnya. Sana masuk, kita coba masuk ke sana. Oke. Coba ini kita menurut arahan Kisah Bermledek ini kita coba cari ke lokasi sana. Kalau mungkin di sana itu ya kita kan setar dari sini yang agak terdeteksi agak auranya itu gelap teman-teman. Jadi kita telusuri ke sana. Nih. Untuk suara ombak terdengar keras ya teman-teman, jelas ya, karena mepet sekali sama pantai ini. Dulu pernah ada satu keluarga itu terseret ombak ya Ki ya? Iya. Nggak ada yang selamat. Menurut cerita dulu ada satu keluarga yang hanyut di pantai sini, dan mungkin nggak ada yang selamat. Jadi dia itu udah ditemukan jauh dari lokasi yang hanyut. Untuk hanyut ini agak jauh. Berdasarkan ceritanya masyarakat sini kan arwahnya masih. Kemana ini? Sana? Masuk sana. Oh sana, oke. Kalau nelayan juga pernah dulu ada ceritanya teman-teman. Jadi dia berangkat sore, biasa kan malam kalau cari ikan, sampai 1 hari nggak kembali, 2 hari nggak kembali, sampai 1 bulan itu kembali ditemukan di Parangtritis, dia sudah meninggal. Kalau ini kan mana ini Ki? Padan Simo ya Ki ya? Apa mana? Kuaru sini ya? Nah ini Kuaru, daerah Kuaru teman-teman. Masih di daerah Yogyakarta ini kita. Gimana mungkin nanti kalau ada 1 ataupun 2 terlihat, ini bisa kita tangkap nggak Ki? Ya coba kita tangkap ya. Untuk nanti di rumah bisa kita edukasi seperti apa dulu kisahnya ya kan? Sana. Kebetulan kita udah menyiapkan ini teman-teman untuk tempat ini. Ya memang rencana
mau nangkep ini nanti kalau muncul. Dan sering sekali sini, entah itu satu keluarga pernah, 1-2 orang anak kecil juga pernah hanyut di sini. Kalau di lingkup orang-orang spiritual, orang tua-tua itu, dia menyebut sini itu Laut Kidul. Istilahnya tempatnya Ratu Kidul. Jadi orang Surabaya, orang Solo, bahkan orang Jawa Barat juga kalau dia ritual sering ke sini. Kalau nggak ke sini ke Parangtritis. Mungkin ya cuma sekitar selatan Pulau Jawa ya teman-teman, yang dianggap pantai selatan, istilahnya rumahnya Ratu Kidul itu. Agak ngeblur ini ya. Ini autofocus atau gimana ini? Ya sementara belum ada sesuatu ini. Mana lagi? Ini teman-teman, saya sudah menyiapkan ini tadi wangsetnya dari Ki Samber Mledek itu, suruh bawa ini. Ini untuk tempat ini. Jadi udah dikasih, nggak tahu apa tadi Ki Samber Mledek udah dikasih doa buat tempat ini biar tersegel rapi. Nggak ada maksud apa-apa, cuma ini teman-teman buat nanti kita edukasi, apakah kalau dia masih penasaran itu maunya gimana kan bisa diarahkan, ataupun ada perjanjian ataupun utang yang belum dia tepati kan dia masih penasaran teman-teman. Kalau arwah seperti itu sifatnya. Tempatnya sinup sekali ini teman-teman, karena jarang dihuni orang, lembab. Karena itu kan arwah itu suka di tempat-tempat yang lembab, dia berkumpul energinya. Itu teman-teman, itu menurut pelajaran metafisika seperti itu. Tapi untuk praktek kenyataannya ya memang begitu. Ini paranormal kita yang agak keren teman-teman, spektakuler ya, gaul. Masih muda sudah bisa mendeteksi sesuatu yang tak kasat mata. Jadi ya perlu kita apresiasi nih teman-teman ya, Ki Samber Mledek ini. Kalau umurnya masih muda ya, sekitar 35, 34 gitu. Tapi kan namanya anugerah dari Tuhan itu nggak memandang umur ya teman-teman.
Kalau orang indigo itu dari bayi ya, dari kecil udah bawaan, udah bisa dia berinteraksi dengan makhluk gaib. Gimana Ki? Oh nggak boleh. Oh ada mungkin Ki Sambar Meledak ini melihat batas merah ya teman-teman. Bukan secara nyata gini ya. Dia melihat garis merah, garis besar yang nggak boleh dilewati. Gimana Ki, ada cerita-cerita yang mungkin pernah ditemui setelah meninggal atau gimana? Ya menurut cerita banyak yang istilahnya penampakan di sini. Kita coba. Kalau mungkin gini ya teman-teman, kalau keluarganya itu pernah ada yang cerita dulu itu dari mulut ke mulut sih. Itu dia yang meninggal kan anaknya terseret air laut. Itu 3 hari setelah dia meninggal diketemukan, itu kan udah dikubur ya. Lah malamnya itu dia ditemuin. Bahkan ada yang jasadnya belum ketemu, itu keluarganya udah pernah ada yang ditemuin. Istilahnya ya katanya sih minta maaf kalau punya salah gitu. Itu teman-teman, ini cerita mistis. Kalau saya sendiri kan nggak pernah mengalami. Nanti kalau teman-teman lihat sesuatu, kalau pas kita nggak lihat, bisa dikasih tahu nanti di kolom komentar. Karena ini HP ya teman-teman. Kalau frekuensinya kita samakan dengan alam 7,8 Hz itu bisa mendeteksi, dia bisa merekam makhluk halus teman-teman. Itu rumusnya. Istilahnya kalau di dalam agama ataupun kiai yang garap itu dikasih doa dulu. Sebetulnya kan kerjanya frekuensinya disamakan dengan alam 7,8 Hz kalau malam itu. Kalau siang beda lagi, lebih tinggi dia. Jadi makhluk astral itu energi yang berkumpul ya gelombangnya sekitar itu naik turunnya 7,8 Hz. Gimana Ki? Kok sepi-sepi aja ini? Kalau ndak ada yang bisa diedukasi ya ndak apa-apa. Apa cuma belum, dia masih main jalan-jalan ya toh? Mau ditunggu dulu? Oke. Ini kayaknya berarti sering banyak di sini ya Ki ya, depan kita ini ya. Kok langsung Ki Sambar Meledak itu mengarah ke sini. Jadi saya kira dia mendeteksi di depan kita ini teman-teman, yang paling sering buat ngumpul. Kalau dia nyaman kan dia ngumpul di situ, dijadikan rumah lah istilahnya. Kalau anak muda sering kita ini main-main, jalan-jalan. Kalau makhluk astral pun demit kan dia main-main, nanti pulang ke sini itu loh rumahnya. Pas depan kita ini. Makanya tadi dia bilang sini garis merah kan, belakang sini. Itu istilahnya pagarnya, pagar rumahnya dia. Jadi kita masuk ke rumahnya ini teman-teman. Sudah saya siapkan syaratnya Ki Sambar Meledak ini.
nanti ya katanya ngambil satu aja, kalau ada kita bawa pulang, kita edukasi maunya seperti apa, kenapa kok masih penasaran itu loh. Soalnya kalau arwah udah nggak penasaran, udah lenyap, dia udah nggak di sini lagi, nggak hubungan dengan manusia itu loh. Itu teman-teman, rumusnya seperti itu. Ini kalau sebelum ada corona, dulu rame kalau siang teman-teman. Maksudnya itu untuk wisata itu loh, kan tempat wisata ini. Nah itu pantai. Ini dari barat ke timur itu tempat wisata semua. Sangat ramai itu dikunjungi. Apalagi hari-hari libur itu, tanggal merah. Itu ramai sekali. Gimana? Ada lagi? Ada yang pulang berarti ya? Udah ada yang pulang. Mana? Bukan itu. Oh, bukan. Itu Wah, jauh sekali. Saya udah deg-degan ini. Wah, ternyata bukan. Nanti kapan-kapan ini kita mau mulai buat konten ini teman-teman. Kita buat uji nyali lah. Kalau ada teman-teman kita yang di rumah itu pengen tahu, kita buat uji nyali. Jadi kita tempatkan di tempat yang sekiranya angker. Nanti berapa menit dia bisa bertahan. Kayak dulu kontennya siapa sih ya? Ada kan dulu uji nyali. Kalau tidak kuat lambaikan tangan, kan gitu. Kita ya nggak jauh-jauh aja. Nanti kalau repotnya kalau kesurupan kan, kalau terlalu jauh repot nanganinya. Kalau udah terbang itu nggak sulit nangkepnya. Wah, kayaknya malam ini kita kurang beruntung teman-teman. Masa? Oh, mungkin karena ini belum, kurang pagi mungkin. Kalau di atas jam 11 sampai jam 3 itu kan stabilnya frekuensinya alam kan pas itu. Dia biasanya istirahat. Kalau yang energinya kuat, kalau yang kecil-kecil itu malah keliaran dia. Sukanya usil, mengganggu orang. Nah ini yang mau ditangkap ki sambil bedek itu yang agak usil ini katanya tadi. Ada lagi, kalau nanti ini langsung tangkap aja ya, tak di sini tak, biar jelas terlihat dokumentasinya kan. Kalau terlalu dekat ribet nanti. Sana. Mana? Di balik pohon itu. Pas di pohon itu ya. Gimana, mau ditangkap kah? Nih. Oke. Ditangkap. Nah, tangkap aja. Ayo. Nih. Kisah berbedek ini. Aduh, mendeteksi ini, waduh, agak merinding saya kalau udah gini-gini.
ya kelihatannya berani gini ya, takut juga saya teman-teman. Jadi kalau muncul mak bendunduk gitu di depan mata kan bisa semaput saya. Gimana Ki? Coba kita Sana, ayo. Oke. Nih. Kisah berledek udah mendapatkan satu teman-teman. Udah nggak usah banyak-banyak, satu aja dulu. Ini kita sampai rumah kita edukasi. Coba kita lihat ini. Kalau ini udah dikasih doa tadi. Udah. Kalau teman-teman bisa lihat, ya, siapa tahu ini ya. Nanti apa yang dilihat di sini kasih komentar ya. Ada yang gerak-gerak ya. Tuh kan. Lihat nggak teman-teman?